Saya tidak cacat, ya walaupun beda, tapi saya punya bakat. Orang lain mungkin melihat sebagai disabilitas, tapi saya lebih melihatnya sebagai suatu tantangan. Tantangan ini adalah anugerah karena saya harus menjadi lebih kuat menyiasatinya dan lebih pintar untuk memikirkan cara menggunakannya. Yang lain seharusnya seberuntung itu. Anak kula niku turene riyen gedeng klek. Kula ngoten, anjuk doktere ngendika nek, "Bu, niki mboten masalah gedeng klek. Niki kenging polio. Jenengan kedah sabar, wong mboten saged mari." Doktere ngendika ngoten. Nama saya Waluyo. Saya seorang disabilitas yang katanya orang tua sih kena polio di usia 2 tahun. Ya, di usia itu saya belum ingat sih, belum ingat. Jadi waktu saya dulu bisa jalan kayak apa, itu saya belum memorinya belum sampai ingat. Jadi ingat saya ya sudah menjadi seorang disabilitas. Waktu itu saya merangkak, kalau main-main gitu kita merangkak. Harus setelah agak gede itu ada kursi roda pasien rumah sakit yang besar itu, jadi tetap kita masih kesulitan waktu itu. Dan ya memang panjang perjalanannya dari pendidikan yang memang harus saya tempuh sampai akhirnya ada satu pendidikan yang mengerucut kepada suatu skill yang akhirnya menjadi satu sumber pendapatan saya, sumber ekonomi saya, yaitu dunia desain dan gambar. Ya saat ini kita masih ada di situ. Kita sempat punya usaha clothing, tapi memang karena pandemi harus terhenti. Dan saat ini ya memang saya masih jadi suatu perjuangan, ingin sekali menjalankan itu kembali, walaupun mungkin lebih ke dunia maya ataupun online. Nah, itu harapan saya. Dan ya selain dunia gambar, memang saya senang sekali olahraga, dan memang sempat waktu itu kita gabung sama tim tenis lapangan Jogja, dan sempat juga membela Jogja, mendapatkan perunggu waktu itu, waktu Parnas di Bandung. Prestasi dari Pak Waluyo lumayan, udah ada perkembangan untuk atlet di DIY, bahkan di tingkat nasional. Dia sudah lumayan untuk perkembangan drive-nya. Harapannya ya apa yang saya tekuni bisa berguna, terutama bagi orang tua, bagi keluarga, dan ya kalau bisa berguna bagi orang lain ya syukurlah. Itu harapan saya. Ya cuman bisa hidup sewajarnya saya, seperti orang-orang lain yang mungkin tidak mengalami gangguan secara secara fisik, karena memang secara fisik kita agak terganggu, agak beda dengan orang-orang pada umumnya. Dan ya walaupun terganggu, ya kita berharap kita bisa hidup selainnya, sewajarnya, dan sebanding, setara dengan orang-orang yang tidak punya kebutuhan khusus.
Riyen teng pundi-pundi kan boncengan kalih bapakne. Nggih, dereng wonten kendaraan ngoten iki, dereng wonten. Njuk kula persake teng Sarjito sepindah. Teng Sarjito. Niku njur kula mikir-mikir nek ora disekolahke kepiye. Kula mikir-mikir ngoten. Terus apa wong tuane wis bodho apa ya anake arep ora disekolahke. Kula ngoten. Ini kaos yang pernah kita buat punya ini dengan brand Dasmu waktu itu. Dasmu itu bukan apa-apa, tapi itu sebuah singkatan yang artinya adalah Dasmu itu dagel, sedikit saru tapi mulia, disingkat Dasmu. Waktu itu sempat lumayan berjaya karena penjualannya bagus, tapi memang harus terhenti karena pandemi. Ya, kita berharap ini bisa kembali kita jual, kembali bisa menjadi salah satu pilihan pelancong Jogja kalau pengen punya kaos Jogja yang tentunya ya agak bermutu lah. Ya, walaupun mungkin tidak secara offline, ya kita berharap bisa dijual secara online karena memang kesulitan kita mencari toko yang bisa dan mau kerjasama dengan kita. Nah, kami mendorong Kominfo berkaitan dengan program-program dari Kominfo yang mengarah ke difabel. Kami dorong untuk membuat pemasangan wifi untuk melancarkan usaha-usaha UMKM mereka. Kami yakin saudara-saudara kita difabel itu tidak perlu belas kasihan, tapi kita bina. Nah, pemerintah daerah membina dengan dana keistimewaan. Oleh sebab itu kami mendorong Kominfo paling tidak memasang wifi yang digratiskan, dan juga pelatihan UMKM, pelatihan media pemasaran lewat media itu penting sekali. Karena dengan majunya teknologi sekarang jualan itu memang lewat medsos. Nah, ini kami berharap selaku wakil mereka dengan sangat mohon sesuai dengan tugas fungsi kami selaku pengawasan dan juga penganggaran legislasi. Nah, berkaitan dengan program Kominfo ini akan kami monitor. Karena apa? Kebetulan juga kemarin dari saudara-saudara kita yang difabel itu tinggalnya di Sidomoyo. Sidomoyo itu berdekatan dengan kampung saya, maka akan selalu kami monitor dorongan kami terhadap Kominfo tersebut untuk segera direalisasikan, sehingga betul-betul saudara-saudara kita yang difabel itu bisa menghidupi keluarganya dengan baik dengan bantuan pemerintah lewat dana keistimewaan.